Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Sofyan Effendi, NPM 18160070. Saya dari prodi PGSD kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1, bab 2 dan bab 3 yang tertera di dalam buku simulasi pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung memulainya. Di sini yang bab pertama yakni adalah konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Di sini hakikat pembelajaran mikro atau simulasi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut adanya kualifikasi guru berpendidikan strata 1 atau S1. Hal ini untuk mewujudkan guru yang profesional serta berkualifikasi S1 tersebut. Maka program pengalaman lapangan atau PPL di bidang keguruan khususnya micro teaching sebagai bagian untuk sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menambah wawasan mahasiswa sebagai calon guru agar lebih siap dan tangguh dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan. Di sini simulasi pembelajaran atau micro teaching berasal dari dua kata, yakni micro dan teaching. Micro ini berarti kecil dan teaching ini berarti mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas atau miniatur dalam mengajar. Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran micro teaching yakni di sini keberadaan pembelajaran micro teaching dalam struktur kurikulum pendidikan guru dimaksudkan untuk memfasilitasi para calon guru dalam mempelajari, mempraktekkan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keterampilan mengajar. Di sini ada tujuannya yakni yang pertama ada mempersiapkan atau membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan, dasar mengajar atau teaching skills. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh suatu kemampuan maksimal yang sesuai dengan tuntunan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang keempat, untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya dalam keterampilan mengajarnya. Dan yang kelima, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih atau calon guru untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanannya terhadap siswa. Adapun manfaatnya, yakni manfaat bagi mahasiswa atau calon guru. Di sini setiap mahasiswa atau calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya
secara lebih terkendali dan terkontrol. Selanjutnya, manfaat bagi para guru. Para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat melatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Dan yang ketiga, manfaat bagi supervisor dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif. Tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesinya. Baik, yang selanjutnya ada prinsip pembelajaran mikro. Di sini prinsipnya yakni perhatian dan motivasi. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, balikan dan penguatan. Yang keempat, tantangan. Dan yang kelima, perbedaan individual. Perbedaan individual di sini dapat dilihat dari setiap karakter yang siswa miliki. Di sini kan siswa pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi masing-masing siswa di samping ada yang memiliki kesamaan sifat, karakter dan bentuk-bentuk kesamaan lainnya, tetapi pasti juga ada perbedaannya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran ini kalaupun tidak bisa seutuhnya menyesuaikan dengan karakteristik setiap siswa, akan tetapi harus diusahakan agar kesamaan umum yang dimiliki oleh siswa bisa terlayani melalui pembelajaran yang didasarkan pada prinsipnya. Untuk bab 2, di sini bab 2 berjudul metodologi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini selalu identik dengan satu pembelajaran, yakni pembelajaran tematik atau pembelajaran yang berdasarkan dengan tema yang di dalamnya sudah terkandung beberapa mata pelajaran, dan kemudian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik di sini masuk dalam keterampilan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, serta mengkomunikasikan atau melaksanakannya. Yang selanjutnya ada landasan filosofis kurikulum 2013. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini dirumuskan dengan berlandaskan pada dasar filsafat negara, yakni Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia menjadi sumber utama dan penentu serta arah yang akan dicapai dalam cita-cita dari bangsa ini. Landasan yuridis kurikulum 2013 di sini menurut Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah, menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru sebagai buku guru.
yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru di sini harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Di sini menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penilaian dalam proses pembelajaran ini menggunakan suatu pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa dalam proses dan hasil belajar secara utuh, dan pelaksanaan pembelajaran juga melaksanakan program remedial dan program pengayaan. Implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakan dan memahami konsep penilaian autentik serta melaksanakannya. Di sini Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Hal ini dipertegas kembali dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD atau MI yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD atau MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sampai saat ini, pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu masih dianggap membingungkan bagi sebagian besar guru. Ini bab 3. Di sini keterampilan dasar dalam mengajar. Yang pertama ada keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai suatu pembelajaran seperti yang kita lakukan atau kita saksikan dalam kegiatan sehari-hari ketika kita atau teman-teman kita melakukan presentasi. Kita juga melihat teman-teman kita juga melakukan hal tersebut. Proses pembukaan dalam pelajaran ini berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Jadi kegiatan awal dalam pembelajaran ini bisa dikatakan ciri khas setiap guru masing-masing. Jadi tidak harus sama, tetapi juga ada perbedaan. Yang kedua ada penerapan pembelajaran tematik. Di sini yang pertama ada pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Di sini waktu belajar ditentukan oleh satuan pendidikan. Tema sebagai pemersatu pembelajaran ditulis subtema di hari efektif belajar. Kemudian mata pelajaran yang memerlukan waktu pembelajaran tersendiri seperti pendidikan agama, penjas, muatan lokal dan lain-lain dialokasikan secara tetap dan daftar tema dan subtemanya. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang pertama ada membuat atau menyajikan media pembelajaran. Yang kedua ada mengambil dan menyampaikan media pembelajarannya. Yang ketiga mencari sumber belajar melalui kamus ataupun lain-lain. Dan yang ketiga di sini persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada memahami hakikat pembelajaran micro teaching, terutama berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa,
dan bagaimana pembelajaran micro-teaching sebagai suatu pendekatan untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan guru. Yang kedua ada mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar, keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan dalam pembelajaran mikro, dan jenis-jenis keterampilan tersebut terutama keterampilan yang bersifat umum yang biasa dilakukan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah atau ke kelas, tempat berpraktek, atau latihan. Proses pembelajaran itu dilakukan seperti apa sih? Bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan? Jadi, hal itu perlu kita ketahui langsung dengan cara melakukan observasi ke tempat atau ke kelas. Selanjutnya ada membuat persiapan tertulis. Di sini yang dimaksud adalah perencanaan suatu pembelajarannya. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Kelas ini merupakan wahana yang paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik. Di sini keterampilan mengelola kelas bagi setiap guru dapat membantu guru atau mempermudah guru dalam hal kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara tentram dan efektif apabila guru dapat mengkondisikan kelas yang ia gunakan atau ia lakukan pembelajarannya. Yang selanjutnya ada keterampilan menggunakan media dan alat. Keterampilan guru dalam menggunakan media dan alat dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pembelajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Jadi, untuk lebih mudahnya kegiatan pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya guru memberikan atau juga memperlihatkan suatu media pembelajaran agar peserta didik tidak hanya mengetahui tentang apa itu, tetapi juga siswa tahu melihat langsung apa yang ia pelajarinya. Ya baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.